Oke, baik ya. Kita mengawali karena ini adalah pertemuan ke-8 setelah UTS ya. Kita belajar mengenai tentang pembukuan, pencatatan, dan rekonsiliasi fiskal. Oke. Nah, ini apa sih pembukuan ya, pencatatan, dan rekonsiliasi fiskal? Pembukuan ya, pembukuan itu kalau di dalam pajak kita mengenal dengan di mana wajib pajak baik orang pribadi atau badan gitu kan sudah memiliki omset atau peredaran bruto selama 1 tahun di atas 4,8 miliar ya, itu pembukuan. Nah, jadi pembukuan ini menyangkut ya nanti perihal tentang apa sih harta atau aktiva ya, kekayaan, terus kemudian ada kewajiban serta ada modal ya, seperti itu. Nah, sedangkan pencatatan itu adalah di mana wajib pajak orang pribadi atau badan gitu kan memiliki peredaran usaha atau peredaran bruto selama 1 tahun itu masih di bawah 4,8 miliar. Nah, sekarang ya untuk yang orang pribadi ya, khususnya adalah orang pribadi yang memiliki ya usaha, peredaran usaha ya, atau omset selama 1 tahun di bawah 4,8 miliar. Terus paling lama ya kalau di PP nomor 23 tahun 2018 itu ya ada peraturan terbaru mengenai batas maksimum ya menggunakan penghitungan PPh menurut PP nomor 23 tahun 2018 itu adalah 7 tahun ya maksimal. Seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita membahas secara lebih dalam, kita pahami dulu ya step by step. Nah, ini tadi pembukaannya. Step by step perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dalam layar ya, seperti ini. Oke. Ini ya. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah pajak penghasilan orang pribadi. Yang mana ya memiliki total penghasilan selama 1 tahun pajak ya. Tadi yang saya jelaskan bahwa jika menggunakan pencatatan ya, itu adalah apabila omsetnya ya kurang dari 4,8 miliar per tahun gitu ya teman-teman. Ya, nih. Maka si wajib pajak orang pribadi tersebut menggunakan pencatatan. Nah, terus kemudian menghitung PPh terutangnya, teman-teman bisa lihat di sini menggunakan tarif umum. Ya. Kemudian tarif umum yang pasal 17 ya di Undang-Undang PPh, lalu dikalikan dari omset setahunnya dikalikan dengan norma. Nah, norma penghitungan penghasilan neto. Yang kemarin kita udah bahas ya. Nah, baru setelah itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya. Nah, ini tergantung ya tanggungannya berapa, apakah status wajib pajak orang pribadinya sudah menikah atau belum gitu kan. Kalau sudah menikah ada penambahan ya kan, terus tanggungan juga ya apakah sudah memiliki anak atau tidak gitu kan. Atau maksimal untuk anak adalah maksimal tanggungan adalah 3 yang pastinya sehubungan dengan sedarah ya dalam satu garis lurus seperti itu ya. Nah, kemudian ada pembukuan ya. Pembukuan nanti kita melakukan sebuah namanya koreksi fiskal atau korfis ya yang kita singkat. Ya, koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Nah, cara menghitungnya nanti ya PPh terutang tarif umum ya, tarif umum dikalikan dengan laba sebelum pajak dikurangi dengan PTKP.
ya. Jadi nanti PTKP-nya berapa itu tergantung dari si wajib pajak orang pribadi tersebut. Nah, setelah itu baru dikurangi dengan kredit pajak ya. Kredit pajak atau prepaid tax yang mana untuk orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi itu ada PPh pasal 21 ya. PPh pasal 22, 23, 24 serta angsuran PPh pasal 25 ya atau STP seperti itu. Nah, sehingga PPh dibayar akhir tahunnya ya, PPh Tutan dikurangi dengan kredit pajak. Nah, nanti ketahuan deh itu PPh akhir tahunnya apakah kurang bayar atau lebih bayar. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini tadi step by step-nya. Kalau kita lihat ya, yang pertama teman-teman harus melihat dulu penghasilan yang diterima atau diperoleh selama setahun ya. Jadi wajib pajak mengumpulkan seluruh penghasilannya ya, yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun, gitu, selama setahun. Contohnya misalkan tahun 2020 ya. Oke. Nah, dari poin 1 di atas kita identifikasikan lagi mana yang masuk ke dalam bukan objek pajak ya atau diatur di dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3, mana yang termasuk objek pajak final itu ada di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2 dan juga termasuk PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif PPh finalnya ya adalah 0,5%. Nah, yang terakhir adalah kita identifikasikan lagi ya, apakah termasuk ke dalam objek pajak tidak final. Ya, ini diatur di dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1. Nah, atas objek PPh tidak final itulah nanti kita hitung ya. Kita hitung seluruh penghasilan netonya. Misalkan sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan usaha atau pekerjaan bebasnya, ya kan? Sehubungan dengan modal dan lain-lain, atau penghasilan neto yang sehubungan dengan pendapatan dari luar negeri, ya, penghasilan dari luar negeri. Nah, itu semua kita jumlahkan ya, ketemu total penghasilan neto setahun. Nah, nanti dari situ ya, biasanya kan wajib pajak suka melakukan sebuah ada pembayaran zakat misalkan gitu kan. Zakat yang didistribusikan ke lembaga yang disahkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ada SK-nya atau yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Gitu, pembayaran zakat misalkan ke Lazis ya, lembaga Amil zakat infak sodako, misal juga ke Bazis ya kan, ke dompet duafa dan lain sebagainya ya, dan sejenisnya, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi zakat ini adalah bisa menjadi pengurang penghasilan neto ya. Nah, setelah penghasilan neto setahun tersebut dikurangi dengan zakat, maka ketemu penghasilan neto setelah adanya zakat, perpuluhan atau punia atau dana paramita. Nah, itu istilahnya ya. Jadi nanti kalau ketemu studi kasus, wajib pajak membayar zakat yang ditunjuk ya, yang sah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan atau dana paramita gitu kan dan lain sebagainya. Jadi itu istilah-istilah selain dari zakat ya. Nah, setelah kita ketahui berapa total penghasilan neto setelah zakat tadi ya, maka kita kurangi dengan PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak ya, yang mana kalau saat ini ya 2022 ya, kita sudah masih berlaku ya PTKP yang lama ya, sesuai dengan Per 13 ya kan, Per 12 itu bahwa wajib pajak sendiri ya, WP sendiri itu adalah 54 juta. Apabila wajib pajak sudah menikah atau kawin ya, maka bertambah 4.500.000 gitu kan. Nah, apabila wajib pajak sudah memiliki anak gitu kan, atau tanggungan ya, memiliki tanggungan maksimal adalah 3 yang sehubungan dengan sedarah ya, sedarah satu garis lurus ya, satu garis lurus. Nah, itu bisa menjadi tanggungan
ya atau menjadi pengurang penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, terus kemudian kalau apabila si istrinya bekerja ya, nah maka akan menambah juga. Nah, tanggungan tadi satu tanggungan itu adalah 4.500.000. Kalau ada 3 berarti 13.500.000 ya, 4,5 juta dikali 3. Nah, lalu apabila istri bekerja maka bertambah lagi PTKP-nya menjadi 54 juta. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan saja tergantung dari status si wajib pajak itu sendiri ya. Nah, setelah tadi total penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, maka ketemulah namanya penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar ya, dasar pengenaan pajak ya, dasar perhitungan atau pengenaan pajak menggunakan tarif umum. Nah, nanti PPh terutangnya kita hitung deh tuh. Kalau misalkan penghasilan, nah sekarang sudah tahun 2022, artinya Undang-Undang HPP sudah diimplementasikan ya teman-teman. Yang mana sejak awal 1 Januari ya Undang-Undang PPh sudah diberlakukan atau diimplementasikan di Indonesia. Nah, ini ada perubahan nih. Ya, ada perubahan tarif. Awalnya yang lapisan pertama adalah 5% ya. Itu 0 sampai dengan 60 juta yang saat ini, ya kan? Nah, tarif yang kedua, lapisan yang kedua itu adalah 15% ya. Sampai dengan 60 di atas ya, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Gitu ya. Jadi kalau lapisan kedua berarti 15% dikali 190 gitu ya. Nah, lapisan yang ketiga itu adalah 25% ya, yang mana di atas 250 juta sampai dengan 500 juta ya. Nah, terus lapisan ketiga ya, itu ada lapisan keempat ada 30% ya, itu di atas 500 juta sampai dengan berapa miliar tuh? 5 ya, kurang dari 5 miliar. Nah, lapisan yang terakhir itu adalah lapisan 35% ya, apabila wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan di atas 5 miliar. Gitu ya teman-teman ya, cara menerapkan ya tarif PPh orang pribadi ya, PPh terutama orang pribadi sesuai dengan ini ya aturan terbaru yaitu Undang-Undang HPP. Oke, baik ya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Oke, nah ini ya. Nah, bagaimana nih kalau misalkan wajib pajak menggunakan pembukuan atau melakukan pembukuan? Gitu kan, bagaimana perhitungannya? Nah, kita ambil sampling ya. Saya ambil contoh saja, misalkan nih Dr. Jaka Zakaria ya, SPBM. Nah, dia statusnya adalah menikah atau kawin, memiliki 3 tanggungan ya. Terus kemudian adalah dokter bedah mulut ya, BM itu spesialis bedah mulut yang memiliki tempat praktek di semua mal di daerah Jakarta Selatan. Ya. Nah, selama tahun 2019 laporan laba ruginya adalah sebagai berikut. Misalkan nih penjualannya ya atau peredaran ya usahanya itu adalah 5 miliar. Nah, ini udah di atas 5 miliar ya teman-teman. Sudah di atas 4,8 miliar. Nah, jadi si dokter Jaka Zakaria ini sudah melakukan pembukuan ya. Nah, kemudian biaya-biaya ya dikurangi dengan biaya-biaya. Ya, lalu ada biaya-biaya atau total biaya ya selama setahun itu ada 2 miliar 847 sekian ya. Lalu laba bersih komersilnya menjadi 2,6 miliar ya. Nah, lalu kemudian ada koreksi fiskal positif. Nah, koreksi fiskal positifnya setelah dihitung ya itu ada 574 juta sekian.
Nah, maka laba bersih fiskalnya menjadi 3 miliar 185 juta sekian sekian sekian. Itu ya. Nah, jadi koreksi fiskal positif ini akan menambah penghasilan kena pajak. Ya, akan menambah penghasilan kena pajak. Oke, karena di dalam koreksi fiskal ya teman-teman bisa ketahui bahwa di situ ada non deductible expense ya, atau ada biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto ya, maka perlu dilakukan sebuah namanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Nah, terus laba bersih tadi ya udah, terus kemudian dikurangi dengan PTKP. Nah, kita ketahui bahwa Dokter Gigi Zakaria ini ya, dia memiliki sudah menikah, memiliki tanggungan 3 ya, maka dikurangi dengan 72. Jadi 54 juta ditambah 4,5 juta ya, ditambah tanggungan tadi ya, 3 dikali 4,5 juta itu adalah 13.500.000, maka totalnya adalah 72 juta. Laba bersih fiskal dikurangi PTKP, maka bertemulah namanya penghasilan kena pajak, yaitu 3,1 miliar sekian-sekian. Nah, dari sini kita hitung nih PPh terutangnya. Ingat ya, karena ini tahun pajaknya 2019, jadi masih menggunakan tarif yang lama. Ya, 5% dikali dengan 50 juta, 2.500.000 gitu kan? Ya. Lalu ya, bentar. Oke, sini ya. Misalkan ya tadi 5% dikali dengan 2 juta, berapa? Sorry, 50 juta ya. 50 juta gitu kan. Sama dengan 2,5 juta. Oke. Nah, lalu 15% dikali dengan, nah ini kan sampai 250 kan, berarti sisanya aja. Karena 50 jutanya udah dipakai di lapisan pertama. Ini adalah 30 juta gitu ya. Lalu 25% dikali dengan sisanya, ya batasannya kan 500 juta ya di lapisan ketiga. Ini adalah 62.500.000 ya. Dan yang terakhir adalah tarifnya 30% sisanya. Ya, sisanya karena di sini ya, karena ini sudah terpakai. Sudah terpakai 500 juta ya. Berarti sisanya berapa teman-teman? Kalau ini 500 berarti sisanya adalah 300 ya, 30% dikali sisanya ya dari ini 3 miliar ya. 500 juta dikurangi dengan 3 miliar berapa tuh? Coba dihitung dulu. 30% ya, 3,113,466,800 ya. Kita kurangkan dengan 500 juta gitu ya. Nah, berarti sisanya 2 miliar gitu. 613,466,800. Oke. Nah, ini kita kalikan 30%, yaitu 784 juta 040,040. Sebentar. Mana ini? Bentar teman-teman. Ini kursornya, kursornya di bawah. Iya. Nah, nih. Oke. 784,040 ya. 040. Ini kok hilang kursornya. Sensitif benar sih ini kursor.
Oke. Ya, teman-teman. Nah, ini kita lebarin dulu. Oke. Nah, jadi nanti ini ya jumlah PPh terutang ya dari siapa, dokter gigi Zakaria. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi cara perhitungannya adalah seperti itu. Oke. Nah, nih 5% ya. Oke, jadi dapatlah 879.040.040. Nah, kita anggap saja bahwa ada kredit pajak ya, ada PPh pasal 21 dari karena dokter Jaka ini dia bekerja ya di salah satu rumah sakit, maka penghasilannya dipotong ya PPh pasal 21 itu ada 93.847.000 sekian, lalu ada PPh pasal 25 ya yang dibayarkan setiap bulannya selama 1 tahun ya, itu adalah 760.515 sekian ya. Maka PPh pasal 29 ya akhir tahunnya adalah 24.676.000 sekian. Yang mana apabila ya PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak, maka kurang bayar gitu ya teman-teman. Tapi apabila PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak, maka lebih bayar. Ya, atau dikenal dengan istilah PPh pasal 29 untuk lebih bayar ya, dan PPh pasal 28A itu adalah lebih bayar. Ya, atau PPh terutang sama dengan kredit pajak itu adalah nihil gitu ya teman-teman. Ya, itu sekilas tentang transaksi yang menggunakan ya wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Oke. Nah, kita hijrah sedikit ya, move ke sebelah kanan, itu ada pencatatan ya teman-teman. Kurang lebihnya sama, cuma dia dilihat nanti menggunakan norma. Ya, norma ini karena dia seorang dokter spesialis ya, maka norma penghitungan penghasilan neto atas profesi dokter tersebut ya adalah 50%. Jadi 50% kita kalikan dengan penghasilan brutonya. Dapatlah nih dari 4,7 miliar sekian, kita kalikan 50%, maka dapatlah 2,3 miliar sekian. Nah, PTKP-nya karena statusnya sama K3 dikurangi 72 juta gitu ya, maka penghasilan kena pajaknya adalah 2,3 miliar ya. 2.307 sekian. Nah, sehingga PPh terutang sama tadi ya, cara perhitungannya seperti ini teman-teman. Ya, dia karena tahun 2019 jadi masih menggunakan lapisan ya yang batas maksimal itu adalah di atas 500 juta gitu ya. Ya, lalu dikurangi dengan kredit pajak. Ya, kredit pajak kita anggap bahwa dia ada pemotongan PPh pasal 21 dan ada PPh pasal 25 yang dibayar. Sehingga PPh pasal 29 atau kurang bayarnya ya di akhir tahun adalah 82.930.000 sekian. Oke, ini sekilas tentang pembukuan dan pencatatan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini ya, apa namanya? Teman-teman nanti bisa lihat ya, bagaimana menghitung apabila ya PPh kurang bayar ya, menghitung PPh kurang bayar atau lebih bayar dengan cara mengurangkan. Nah, jadi PPh terutang dan kredit pajak itu ya, dengan kredit pajak kita harus collecting dulu bukti potong yang ada. Jadi kita collect dulu ya, kita kumpulkan bukti potongnya, baik itu tadi ada PPh pasal 21, nanti ada juga PPh pasal 22 ya, ada PPh pasal 23, PPh pasal 24 gitu kan. Nah, itu kita collecting semuanya bukti potongnya. Nanti karena harus dilampirkan ya teman-teman pada saat perusahaan melakukan
pelaporan ya, pelaporan pajak tahunan gitu ya. Nah, setelah itu baru kita dapat mengkreditkan ya, mengkreditkan, lalu ada pajak penghasilan yang masih harus dibayar sendiri ya. Biasanya ini berkaitan dengan PPh pasal 25 dan surat tagihan pajak PPh pasal 25. Ingat ya, kalau STP PPh pasal 25 hanya pokok pajaknya saja. Ya. Nah, lalu nanti ketemu deh ya, setelah dikurangi seperti ilustrasi yang tadi ya, ketemu deh tuh PPh-nya kurang bayar atau lebih bayar. Kalau kurang bayar, ya tadi saya bilang adalah PPh pasal 29. Ya, tapi kalau lebih bayar, itu adalah PPh pasal 28A. Nah, PPh kurang bayar tersebut dibayarkan maksimal akhir bulan ketiga. Nah, ingat ya, karena ini adalah orang pribadi. Ya, kan batas pelaporan orang pribadi adalah 31 Maret tahun berikutnya gitu kan. Oke. Nah, lanjut. Nah, dari situ apakah sudah selesai? Belum. Nah, jadi kita buat tadi angsuran PPh pasal 25-nya. Kalau kita ngisi SPT gitu kan ya teman-teman ya. SPT induk udah selesai nih. Kita udah tahu dia kurang bayar atau lebih bayarnya. Kalau kurang bayar tadi disetor ke kas negara. Paling lambat adalah bulan ketiga ya kan. Akhir Maret 2000 sekian gitu kan. Tergantung tahun pajaknya. Misalkan ini 2021 ya kemarin tahun pajaknya. Nah, ternyata pelaporan akhir pelaporan SPT tahunan ya itu adalah 31 Maret 2022 ya kemarin ya. Oke, nah dari situ kita baru menghitung deh tuh ada PPh yang masih harus dibayar sendiri. Jadi jumlahnya itu ya kita anggap aja bahwa penghasilannya teratur. Gitu, penghasilannya teratur. Ya, maka tadi PPh terutangnya kita kurangi dengan kredit pajaknya. Ingat ya, kredit pajak itu seperti STP PPh pasal 25 dan angsuran PPh pasal 25 itu hanya berkaitan di tahun berjalan saja, tapi untuk di tahun yang masa akan datang ya, perhitungan PPh di tahun berikutnya itu jangan dikurangkan gitu kan. Oke, nah baru kita bagi 12 deh tuh. Ya, PPh kurang bayarnya tadi dibagi 12. Ya, nih jadi gini ya. Cara mudah tersebut digunakan apabila seluruh penghasilan tahun lalu berasal dari penghasilan yang sifatnya teratur. Nah, jika tahun lalu ada penghasilan berasal dari penghasilan tidak teratur, maka dilakukan penghitungan ulang dengan mengeluarkan penghasilan tidak teratur, sehingga perhitungan PPh pasal 25 tinggallah PPh yang teratur saja. Nah, gitu ya teman-teman maksudnya ya. Oke, baik. Nah, ini jenis SPT-nya. Ya, jenis-jenis SPT PPh orang pribadi. Ini pasti teman-teman udah hafal lah ini ya. Karena kan tiap tahun bagi yang pekerja akan melaporkan SPT akhir tahunnya. Ya, nah di sini kita lihat untuk yang SPT 1770 biasanya berkenaan dengan usahawan ya dan pekerjaan bebas. Nah, kalau 1770S itu biasanya pegawai atau karyawan ya yang memiliki omset lebih dari 60 juta. Nah, ini harus ada bukti potongnya. Kalau dia swasta itu adalah 1721 A1. Bupotnya ya, tapi kalau dia misalnya PNS, ASN ya, ASN, TNI atau Polri 1721 A2. Oke, yang berikutnya 1770 SS ya dengan pegawai atau karyawan yang omsetnya kurang dari 60 juta. Ini juga sama ya. Kalau dia swasta menggunakan bukti potongnya 1721 A1, tapi kalau misalkan dia ASN, TNI atau Polri ya menggunakan 1721 A2 lampirannya. Oke. Nah, kita ilustrasikan dulu nih. Ya, saya ambil ilustrasi untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan ya di bawah 4,8 miliar ya, seperti itu ya. Oke, nah di sini bagaimana sih ya wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar. Nah, yang pertama sifat pajaknya adalah final.
atau menggunakan tarif 0,5% berdasarkan omset tahun lalu. Nah, yang kedua, tidak perlu ada PPh pasal 25 angsuran ya. Yang ketiga, itu PPh yang dibayar adalah 0,5% dikali dengan omset bulanan. Ya, yang keempat, nanti kode akun pajaknya menggunakan nomor 4111128 ya. Dan kode jenis setorannya adalah 420. Nah, terus yang kelima ya, PPh final 0,5% ini dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jika berubah status dari final menjadi tidak final, maka perhitungan seperti WP baru. Nah, ini diatur di dalam PMK nomor 215. Nah, lalu tidak ada PPh pasal 29 akhir tahun sepanjang tidak ada penghasilan yang lain, penghasilan lain yang tidak final. Oke. Jadi ini kita asumsikan, anggap aja ya, ini bulan Januari hingga Desember gitu kan. Nah, ini omset tahun 2019. Kita pukul rata aja bahwa omset tahun 2019 tiap bulannya adalah 100 juta. Nah, ya, lalu di tahun 2020 ada peningkatan. Ya, setiap bulannya adalah 350 juta. Oke, lalu kita kalikan nih pajaknya. Nanti Januari 350 juta dikali 0,5% ya. Gitu ya. Itu 1.750.000. Nah, ini nanti 1.750.000 ini nanti yang kita setorkan. Ya, paling lambat adalah tanggal 15. Gitu ya, bulan berikutnya. Nah, nanti ketika wajib pajak menyetor ya ke kas negara, nanti mendapatkan NTPN. Nah, NTPN-nya itu disimpan, itu dicatat. Nanti buat apa? Buat bukti ya bahwa wajib pajak tersebut telah melakukan penyetoran ke kas negara. Oke, jadi tidak perlu melaporkan lagi PPh finalnya karena sudah divalidasi melalui NTPN tersebut. Itu ya. Nah, terus Februari hingga dengan Desember ya sama, tiap bulan dia bayar Rp1.750.000. Nah, ini kan tahun pertama dia berdiri ya. Tahun kedua ya, omsetnya setahun baru 4,2 miliar. Nah, ternyata di tahun 2021 omset dia meningkat. Setiap bulannya ada 500 juta nih. Ya, 500 juta. Nah, maka dia setiap bulannya ya dia bayarkan 0,5% atau 0,5%, yaitu 22.500.000 ya, disetorkan ke kas negara. Nah, tapi setelah diakumulasi selama 1 tahun ternyata dia omsetnya sudah 6 miliar. Ya, artinya dia sudah menggunakan ya tahun berikutnya sudah menggunakan pembukuan ya. Gitu ya teman-teman, ini hanya sekedar ilustrasi aja untuk WPOP dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar. Nah, artinya adalah omset 2021 tadi itu sudah besar, yaitu adalah 6 miliar. Artinya apa? Artinya sudah melebihi dari 4,8 miliar. Nah, maka sifat pajaknya tahun 2022 yang tadi saya bilang tahun depannya itu adalah tidak final. Yang pertama dia harus menghitung dulu nih ada angsuran PPh pasal 25, ada kewajiban perhitungan PPh pasal 29 di akhir tahun. Nah, PPh pasal 25 tadi bisa dikreditkan menjadi pengurang dari penghasilan dari PPh terutangnya. Nah, terus gimana perhitungannya nih? Kayak mana? Perhitungan PPh pasal 25 sehubungan dengan kasus tahun pajak 2022 tersebut di atas ya. Ini diatur di dalam PMK ya 255 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir ya Jungto PMK 208 tahun 2019. Nah, ternyata setelah PP 23 tahun 2018 keluar, itu diganti lagi. Diatur di dalam PMK 215 tahun 2018. Nah, kata PMK 215 ini ya tahun 2018 bahwa PPh 25 bagi wajib pajak yang berubah sifat dari final menjadi tidak final, maka PPh pasal 25-nya adalah nihil. Gitu ya, teman-teman.
adalah nihil. Oke. Nah, nihil ini artinya diatur di dalam PMK 09 tahun 2018. Nah, jadi tidak perlu dilaporkan. Gitu keterangannya. Ya, yang tadi contoh ilustrasi dari tahun 2021 karena tadi omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Nah, terus kalau bagi wajib artinya bagi wajib pajak orang pribadi yang pernah lebih dari 4,8 miliar, terus dalam artian pernah tidak final, maka ia tidak akan pernah kembali. Nah, jadi itu teman-teman, ini resikonya. Jadi karena si wajib pajak ini di tahun ketiga dia sudah melebihi 4,8 miliar, nanti pada saat omset dia di tahun-tahun berikutnya turun ya atau kurang dari 4,8 miliar, maka dia tidak boleh ya, tidak berhak ya, tidak pernah kembali lagi ke PPh final. Perlakuannya ya, perlakuan pajaknya tidak akan pernah kembali ke PPh final. Ya, seperti itu. Ya, jadi sekali tidak final, maka selamanya tidak final. Ya, nah pun demikian, walau ia kecil terus omsetnya, hak menikmati PPh final ya, 0,5% terbatas waktu. Tadi kalau PT hanya 3 tahun, artinya tahun keempat dia sudah tahun 4 dan seterusnya ya, dia sudah menggunakan tidak final. Nah, tapi kalau CV firma koperasi dia hanya 4 tahun ya. Nanti di tahun kelima dan seterusnya dia menggunakan tidak final. Nah, kalau orang pribadi pengusaha itu batas maksimalnya adalah 7 tahun. Artinya di tahun ke-8 dan seterusnya dia tidak final. Gitu ya teman-teman, ini yang diatur di dalam PP 23 ya, beserta turunannya itu PMK 215 ya dan 09. Oke. Nah, jadi artinya tadi kita udah kenal ya. Nah, ini ada pengecualian nih yang diatur di dalam PP 23 nomor 23 tahun 2018. Ya. Pertama, apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ya terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilaian, dan aktuaris. Lalu ada pemain musik ya, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, ya, foto model, peragawan, peragawati gitu kan. Pemain drama dan penari. Oke. Nah, terus ada olahragawan ya, penasihat dan seterusnya. Ya. Nah, ini penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri ya, yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Yang kedua, ada penghasilan yang telah dikenai ya, PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan ada penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, jadi ini adalah pekerjaan bebas ya yang dikecualikan dari PP nomor 23 tahun 2018. Oke. Nah, konsep yang selanjutnya ya, konsep biaya dalam pajak. Nah, ini teman-teman pasti udah paham ya kan, bahwa di dalam pajak itu ada dua macam biaya ya. Yang kita ketahui ada deductible expense dan non-deductible expense. Deductible expense ini ya, biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Ya, itu diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 1. Prinsipnya ya, kriteria biaya yang dapat diakui sebagai pengurang, pertama dia berkenaan dengan operating expenditure, yaitu harus dibeban pada tahun berjalan, sedangkan capital expenditure harus dibebankan melalui penyusutan. Ya, yang kedua, terdapat hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan. Yang ketiga, tidak terkait dengan bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak final. Oke, selanjutnya ya ada pengeluaran kas atau cash expenditure gitu ya, bukan natura atau kenikmatan. Nah, terus dalam batas kewajaran dan sesuai dengan adat pandang yang baik atau sound business practice. Nah, ini deductible expense. Lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang PPh ya.
Oke, lanjut. Kalau yang non-deductible expense seperti apa? Nah, non-deductible expense ini adalah biaya yang tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya, yang mana diatur di dalam pasal 9 ayat 1 ya, Undang-Undang PPh. Nah, terus Jungto ada PP nomor 94 tahun 2010 pasal 9 sampai dengan pasal 13. Ya. Biasanya berkaitan dengan apa? Biaya yang dikeluarkan terkait dengan penghasilan yang bukan objek. Yang kedua, biaya dikeluarkan terkait penghasilan yang objek pajak final. Ya, terus biaya berupa PPh yang ditanggung wajib pajak, biaya yang dikeluarkan bagi wajib pajak yang sudah memakai norma, terus biaya dikeluarkan yang tidak ada hubungan usaha atau yang tidak berhubungan dengan 3M. 3M ini adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Serta biaya-biaya yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Ya, nanti lengkapnya bisa teman-teman pelajari lagi, dibuka lagi ya, Undang-Undang PPh-nya. Nah, nih ya, setelah kita breakdown di dalam Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 1 ya deductible expense ya. Atau ini berkenaan dengan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Misalnya seperti apa? Biaya pembelian bahan baku ya, berkenaan dengan pekerjaan, jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus gratifikasi ya, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Bunga, sewa royalti ya, biaya perjalanan, pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, serta pajak kecuali PPh. Nah, lalu ada penyusutan dan amortisasi, iuran kepada dana pensiun yang pendirinya disahkan Menteri Keuangan, kerugian penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat, misalnya seperti ini. Ya, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi gitu kan, komersial. Terus WP harus menyerahkan daftar piutang yang tak tertagih kepada DJP. Ya. Terus kemudian ya diserahkan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Lalu ada perjanjian tertulis tentang penghapusan piutang tersebut gitu kan, antara kreditur dan debitur, atau dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Setelah adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus. Nah, syarat pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang debitur kecil. Lalu ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang diatur di dalam PP, peraturan pemerintah. Terus ada sumbangan dalam penelitian atau pengembangan dilakukan di Indonesia diatur dengan PP ya. Biaya pengembangan struktur sosial yang ketentuan yang diatur dengan PP juga, sumbangan fasilitas pendidikan ya, ketentuannya diatur oleh PP, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah ini ya, kalau teman-teman lihat bahwa untuk sumbangan ya yang diakui itu ya dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelum pajak sebelumnya ya. Sumbangan yang non-deductible expense ini sumbangan yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, syaratnya ya wajib pajak mempunyai penghasilan neto berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Sudah pemberian sumbangan dia tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan. Didukung oleh bukti yang sah ya, ada daftar nominatifnya. Lembaga yang menerima sumbangan atau biaya memiliki NPWP kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh. Misalkan gini, penghasilan neto wajib pajak A adalah 60 miliar. Maka jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu 3 miliar, karena kan maksimal adalah 5%. Nah, kalau dia lebih dari 5% artinya nggak wajar. Ya, nah jadi itu perlu dilakukan korvis. Apabila gitu ya melebihi 5 miliar maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu dikoreksi. Hanya diakuinya adalah sebesar 3 miliar saja. Gitu ya, dari 60 miliar karena batas maksimalnya hanya 5%. Oke. Nah, biaya promosi ini nanti ada daftar nominatifnya ya. Ada NPWP, ada namanya, alamat lengkap ya kan. Tanggal, bentuk, dan jenis biayanya, besaran biayanya, serta ada nomor bukti pemotongan dan besarnya PPh yang dipotong. Nah, terus daftar nominatif, ya biaya promosi dilaporkan sebagai lampiran SPT tahunan, ya. Nah, terus kemudian tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ya.
Biaya promosi dikurang pada pihak lain yang merupakan objek pemotongan PPh wajib yang dilakukan untuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau biaya promosi berupa imbalan jasa yang diberikan kepada orang pribadi, dia dipotong PPh 21. Kalau imbalan jasa yang diberikan ya, biaya promosi berupa imbalan jasa yang kepada perusahaan ya, diberikan kepada perusahaan, dia dipotong PPh pasal 23. Nah, kalau berkenaan dengan sewa ruangan atau bangunan dipotong PPh 4 ayat 2. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada jamuan, entertain ya. Jamuan atau entertain. Ini syaratnya teman-teman bisa lihat ya. Ini diatur di dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Jadi ada berkaitan dengan biaya 3M tadi. Ya. Menagih memelihara ya. Biaya 3M itu lupa saya. Nih. Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, berkaitan dengan 3M. Ya, terus harus membuktikan WP-nya bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan. Ya, secara formal dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Ya, biaya 3M tadi. Nah, terus kemudian dimasukkan kalau ya apabila WP yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya harus melampirkan SPT tahunan ya PPh dengan daftar nominatif yang sekurang-kurangnya berisi ada nomor urutnya, tanggal, nama tempat, alamat, jenis entertain, serta nominalnya berapa. Relasi usaha yang diberikan entertain, misalkan namanya siapa, posisi jabatannya apa, perusahaannya dari mana, terus jenis usahanya apa. Itu ya, ini yang berkenaan dengan jamuan, tamu, dan entertain. Ini contohnya begini ya. Misalnya namanya Rinduku Selalu, NPWP sekian-sekian, alamat Jalan Asem, tahun pajak kayak 2020. Ini ada data penerima, misalkan CPA, NPWP 02 sekian-sekian, alamatnya di jalan ini, terus diberikannya 2 Januari ya, itu iklan media, 10 juta, maka PPh ingat ya, kalau diberikan kepada perusahaan, dia dipotong PPh pasal 23 ya. Oke, menjadi 2% adalah 200.000 ya, misalnya nomor bukti potongnya 8, Formawi 1 tahun berapa gitu ya. Yang kedua DPTC NPWP 01 sekian-sekian diberikan di bulan Februari ya, berupa cetakan 12 juta. Nah, ini misalkan ada hubungan istimewa maka tidak dipotong PPh. Misalkan gitu ya, teman-teman ya. Oke. Mohon izin saya minum dulu. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah non-deductible expense, ya, atau biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, gitu ya. Nah, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak ya, bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan atau yang tidak boleh menjadi biaya. Ini diatur di dalam pasal 9 ayat 1 ya. Soal pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen dan SHU koperasi. Terus biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali tadi cadangan piutang tertagih, usaha bank ya, dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, ada sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang. Lalu ada cadangan untuk usaha asuransi ya, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS. Ada cadangan peminjaman untuk LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Ada cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Ada cadangan biaya penanaman kembali atau reboisasi untuk usaha kehutanan. Dan ada cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Ini yang dikecualikan ya. Terus ada premi asuransi ya, kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yang dibayar oleh WPOP. Terhadap penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura, ya, kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
Lalu ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, pajak penghasilan, serta ada biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Ada gaji yang dibayarkan kepada anggota CV ya, firma persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan. Oke, nah itu tadi ya teman-teman ya. Itu adalah step by step bagaimana kita menghitung PPh orang pribadi. Nah tadi ada pembukuan. Kalau pembukuan kita harus melakukan koreksi fiskal ya. Nah di dalam koreksi fiskal itu tadi ada biaya yang diperkenankan menjadi pengurang dan ada biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto atau deductible expense dan non-deductible expense. Nah, deductible expense itu diatur di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh, sementara untuk yang non-deductible expense itu diatur di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, tadi udah saya ilustrasikan apabila keadaan dari wajib pajak orang pribadi, statusnya misalkan dia di tahun ketiga omsetnya melebihi 4,8 miliar, maka dia apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi itu ya. Terus kalau dia di atas 4,8 miliar, dia harus ngapain lagi dan seterusnya ya. Tadi itu ilustrasinya atau penjelasannya. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke rekonsiliasi fiskal. Teman-teman bisa lihat di dalam layar di sini ya. Udah jelas ya bahwa rekonsiliasi fiskal ini nanti kita menyusun laporan keuangan laba rugi secara komersial menjadi laporan laba rugi secara fiskal ya. Yang mana di dalam koreksi fiskal itu ada positif dan negatif. Kalau positif menambah penghasilan kena pajak ya. Kalau koreksi fiskal negatif itu akan mengurangi dari penghasilan kena pajaknya. Gitu ya teman-teman ya. Ya kita lihat di sini. Syarat-syarat khususnya ya. Ada biaya promosi, tapi kalau biaya promosi ini harus ada daftar nominatifnya. Tadi udah dijelasin juga ya. Terus ada biaya promosi yang merupakan objek dari PPh. Nah, itu ada potongan outputnya ya. Itu ada di output tadi. Kalau misalkan diberikan imbalannya diberikan kepada orang pribadi, maka dikenakan PPh pasal 21. Tapi kalau imbalannya diberikan ke perusahaan, maka dikenakan PPh pasal 23. Nah, terus ada biaya entertain. Nah, ini harus ada daftar nominatifnya ya. Lalu ada penghapusan piutang tak tertagih. Ini ada daftar nominatif juga dan ada daftar debitur yang dihapus piutangnya. Lalu ada biaya penyusutan. Nah, ini harus ada lampiran khususnya nanti. Ada daftar aktivanya, terus jenis-jenis aktivanya ya, apa saja, terus harga perolehannya berapa, terus tanggal perolehannya berapa, lalu menggunakan metode penyusutan apa, apakah garis lurus atau saldo menurun gitu kan. Terus kemudian berapa sih penyusutan per tahunnya gitu. Nah, nanti tuh ada lampiran khususnya tersendiri untuk penyusutan ini. Oke, kalau teman-teman lihat di sini sekilas tentang rekonsiliasi fiskal, kurang lebih itu tampilannya seperti ini ya. Ada penjualan, terus ada HPP ya, penjualan dikurangi HPP ketemu laba kotor atau gross profit ya. Lalu dikurangi dengan biaya-biaya operasi, maka ketemu laba usaha. Ya. Nah, ini secara komersial. Kita udah tahu bahwa laba usahanya adalah 60 juta ya. Misalkan gitu. Nah, terus kemudian dilakukan korfis atau koreksi fiskal. Nah, ternyata setelah ditelusuri ya, ada sumbangan ya, sumbangannya ini sumbangan misalnya ke masjid gitu kan, atau sumbangan HUT RI misalnya. Nah itu kan nggak ada hubungannya dengan kegiatan usaha, maka kita lakukan koreksi fiskal positif sebesar 20.000 atau 20 juta. Nah terus entertain. Nah ternyata entertain ini sebesar 10 juta, dia tidak ada daftar nominatifnya. Nah maka kita koreksi.
Terus biaya lain-lain misalkan yang tidak ada daftar nominatifnya adalah 10 juta misalkan. Ya udah kita koreksi. Nah, maka di sini ya setelah kita lakukan koreksi fiskal, maka ketemulah laba usahanya menjadi 100 juta. Nah, 100 juta inilah nanti sebagai dasar penghitungan PPH terutamanya setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Gitu ya, teman-teman ya. Ya baik. Nah, ini ya saya jelaskan sedikit tentang penyusutan dan amortisasi. Ya, tadi udah ya sekilas tentang rekonsiliasi fiskal. Lanjut ya. Sini kita bahas lagi. Nah, ini ada karakter aktiva yang disusutkan. Yang pertama itu aktivanya harus digunakan untuk kegiatan usaha atau dalam kegiatan usaha. Biasanya ini ditahan oleh perusahaan, digunakan dalam proses produksi atau memasok barang atau jasa, lalu bisa disewakan atau administrasi sifatnya seperti itu. Nah, disusutkannya jika masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, terus kemudian nilainya menurun secara bertahap. Beberapa aktiva yang tidak dapat disusutkan karena nilainya tidak menurun seperti tanah ya, financial asset, lalu barang dagangan dan persediaan. Itu bisa dijadikan biaya sekaligus. Nah, terus kemudian saat mulai penyusutan adalah pada bulan di mana aktiva itu diperoleh, dibeli pertama kali atau dioperasikan pada pertama kali seperti itu. Nah, lalu siapa yang melakukan penyusutan ya? Pihak yang menggunakan aktiva tetap dalam kegiatan usahanya ya, misalkan seperti misalnya misalkan bisa berupa legal owner atau beneficial owner. Nah, dasar penyusutannya adalah harga perolehan atau harga revaluasi. Nah, kalau di dalam undang-undang ya PPH ya itu ada kelompoknya, kelompok aktiva, ada yang bukan bangunan atau yang bangunan. Kalau bukan bangunan itu nanti terdiri dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, kelompok 1 itu masa manfaatnya 4 tahun. Kalau secara garis lurus, dia tarifnya adalah 25%. Nah, kalau saldo menurun, ingat aja, 2 kali tarif garis lurus. Jadi kita kalikan 2 sama dengan 50%. Kelompok 2, nah makin besar kelompoknya, ya turun tuh. Kelompok 2, masa manfaatnya menjadi 8 tahun ya. Terus kalau tarifnya itu makin turun ya, dari 25% setengahnya, yaitu 12,5%. Nah, saldo menurun tinggal kalikan 2 saja menjadi 25%. Kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun ya. Terus garis lurus tarifnya adalah 6,25%. Sementara saldo menurunnya adalah 12,50%. 5% ya, 12,5%. Kelompok 4 masa manfaatnya adalah 20 tahun. Ya, garis lurus dia 5%, sementara saldo menurunnya adalah 10%. Nah, itu tadi kelompok bukan bangunan. Nah, kalau kelompok bangunan itu ada permanen dan tidak permanen. Kalau permanen itu biasanya bangunannya dia terbuat dari beton ya kan, yang sifatnya lebih kuat gitu kan. Beton, terus besi-besi ya. Kalau tidak permanen itu perpaduan tuh, misalkan setengah yang kayu ya kan, setengahnya misalkan besi gitu ya, itu masih tidak permanen. Kayu atau gypsum ya, gypsum itu disebut tidak permanen. Ya, masa manfaatnya untuk permanen 20 tahun dengan tarif garis lurus aja dia ya, saldo menurun tidak ada, itu ada 5%, sedangkan tidak permanen 10 tahun, tarifnya adalah 10%. Oke, begitu teman-teman. Ini penjelasan materi hari ini ya. Materi hari ini yang berkenaan dengan pembukuan, pencatatan, dan rekonsiliasi fiskal. Oke, jelas. Mudah-mudahan materi yang saya jabarkan tadi ya
bisa teman-teman bisa teman-teman praktikkan nanti ya. Oke, nah sebelum UTS kita sudah praktik ya. Kita sudah belajar menghitung di pencatatan ya, wajib pajak menggunakan pencatatan atau norma penghitungan penghasilan neto. Nah, minggu depan insya Allah kita bahas menggunakan pembukuan. Bagaimana sih ya perusahaan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan atau melakukan pembukuan. Demikian teman-teman penjabaran hari ini. Silakan, masih ada waktu 15 menit lagi kita diskusi ya. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini materinya ringan sih kalau saya bilang ya. Ini materinya ringan. Ya, materi ini biasa digunakan oleh para digunakan oleh konsultan pajak ya, para konsultan pajak yang ingin mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak USKP. Ya. Jadi ingat ya. Mohon izin. Jadi ini step by step perhitungan PPh-OP ya, karena materi hari ini berhubungan dengan pembukuan ya. Pembukuan, pencatatan ya, terus pencatatan nanti menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ya. Terus sementara pembukuan kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal atau kita lakukan koreksi fiskal ya, positif maupun negatif. Oke, demikian teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau bertanya, Bu. Silakan, Geraldi. Selama Ibu menjelaskan itu kan banyak itu Ibu ya, Pak, undang-undang PPh. Nah, saya ingin bertanya, Bu. Kita sebagai mahasiswa itu, khususnya di mata kuliah ini, perlu ini nggak sih, Bu, menghafalkan seluruh undang-undang PPh itu? Dia tahu gitu atau gimana? Wajib nggak Iya, sih? seharusnya. Karena tadi banyak banget. Iya, betul. Baik, Gerald. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau bicara wajib atau tidak, ya, kan gini, kalian kan sebatas baru belajar, ya kan, baru belajar. Tapi pada saat nanti teman-teman terjun di dunia usaha ya, di perusahaan, misalkan teman-teman nanti syukur-syukur ya bisa menjadi staf pajak gitu atau manajer tax accounting gitu kan. Nah, teman-teman harus bisa memahami aturan demi aturan. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa regulasi kita untuk perpajakan itu kan selalu berubah-ubah, ya kan, mengikuti dengan kondisi perekonomian di Indonesia maupun di dunia, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus paham betul ya, paham betul karena gini, Indonesia memang punya aturan khusus, yaitu ada semuanya di dalam undang-undang perpajakan, baik itu undang-undang PPh, undang-undang PPN ya, PPN dan PPNBM, terus ada undang-undang KUP, ya kan, terus ada undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, undang-undang bea materai, undang-undang BPHTB gitu kan. Nah, itu kan lengkap banget. Terus ada undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya. Nah, itu kan semuanya memang sudah diatur. Nah, cuma di dalam undang-undang itu ada beberapa poin yang tidak dijelaskan secara terperinci. Nah, makanya di situ muncul turunannya. Turunannya ada apa? Bisa dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP gitu kan. Kalau untuk pajak pusat ya, itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan gitu kan, ada surat edaran gitu kan.
dan lain sebagainya. Nah, turun-turunan itu adalah yang melengkapi yang ada di dalam undang-undang tadi. Gitu. Undang-undang memang sebagai dasar hukum, tapi turunannya tuh menguatkan dari si isi dari undang-undang itu. Itu kalau pajak pusat. Nah, kalau pajak daerah dari undang-undang tadi pajak daerah dan retribusi daerah ya kan. Nah, itu turunannya ada Perda, ada Pergub gitu kan. Terus ada apa lagi? Ada Perbub, ya kan tergantung apakah kabupaten atau kota gitu kan. Apakah provinsi, jadi disesuaikan. Nah, itulah uniknya kita belajar perpajakan di Indonesia dan kita harus memahami betul-betul aturan-aturan yang berkenaan dengan perpajakan di Indonesia. Nggak perlu menghafal sih sebenarnya, cuma kan tadi regulasi itu ya yang bikin kita selalu update informasi, upgrade ilmu gitu kan. Kita harus paham betul-betul karena kita sudah memilih sebagai sebagai bidangnya di perpajakan ya, kita sudah memilih sebagai memilih bidang perpajakan, mau tidak mau kita harus pahami betul-betul ya dari masing-masing pajak baik pusat maupun daerah. Terus kita pahami betul-betul pasal demi pasalnya, ya kan? Terus kemudian kita pahami betul turunannya. Turunannya itu tadi ada PP, ada PMK, surat edaran, atau ada Perda, Pergub, ya kan? Atau Perbub. Nah, jadi kita benar-benar harus memahami itu semua. Nah, intinya adalah sederhananya kalau teman-teman ingin memahami dari isi undang-undang, kan ada daftar isi tuh. Ya kan? Ada daftar isinya, ada kerangkanya. Kerangka ya, kalau deskripsi itu kan disebut sebagai kerangka konseptual atau model konseptualnya. Nah, di dalam undang-undang juga itu ada kerangkanya. Bab 1 pasal berapa sampai pasal berapa itu berkenaan dengan apa gitu kan. Contoh nih. Undang-undang PPH. Ya, pasal 1 dia pasti berkenaan dengan penghasilan. Jenis-jenis bukan jenis-jenis apa sih penghasilan itu? Penghasilan adalah sumber ekonomis ya yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri ya, yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang menjadi penambah kekayaan atau digunakan untuk kegiatan konsumsi gitu kan, dalam wajib pajak ya, dalam jangka waktu tertentu atau dalam 1 tahun pajak. Nah, itu kan pasal 1 udah jelas tuh berkenaan dengan penghasilan. Pasal 2, subjek pajaknya. Subjek pajak pasal 2 ya. Ayat 1 subjek pajak itu dibagi menjadi berapa. Nah, terus ayat 2-nya menerangkan subjek pajak dalam negeri apa, subjek pajak luar negeri apa gitu kan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus di pasal 3 juga sama tuh, masih berkenaan dengan subjek pajak. Bukan subjek pajak ya. Terus pasal 4. Nah, pasal 4 nih berkenaan dengan objek pajak. Ya, pasal 4 ayat 1 objek pajak tidak final. Ya. Pasal 4 ayat 2 objek pajak final. Pasal 4 ayat 3 objek pajak bukan objek pajak. Nah, jadi kerangka-kerangka itulah yang teman-teman harus pahami. Itu berkenaan dengan tadi, ada deductible expense sama non-deductible expense. Kalau deductible expense, dia di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Gitu. Nah, non-deductible expense ada di pasal 9 ayat 1. Penyusutan ada di pasal 11. Hubungan istimewa ada di pasal 18. Gitu kan, dan seterusnya. Tarif ada di pasal 17. Begitu. Jadi ya tadi, karena kita udah memilih bidang kita sebagai perpajakan, mau tidak mau kita harus pahami dasar hukumnya. Ya, baik undang-undangnya maupun turunan-turunannya seperti itu, Geral. Itu sih ya yang saya alami ya. Karena apa? Karena regulasi perpajakan kita itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi perekonomian di Indonesia dan di dunia. Gitu ya, Geral. Mungkin saya rasa sedikit sharing aja ya apa yang saya alami juga. Saya juga awal belajar pajak pusing. Apalagi waktu mau ikut USKP ya kan.
mau ikut USKP itu harus benar paham. Karena di USKP kita boleh buka cuma undang-undang aja, undang-undang perpajakan aja. Turunannya nggak ada, PMK-nya nggak ada, surat edarannya nggak ada, terus PP-nya nggak ada. Mau nggak mau kita harus hafal. Di PP 28 tahun 2000, PP 23 tahun 2018 itu saya harus harus hafal pasal 1 berkenaan dengan apa, pasal 2 itu harus benar-benar di luar kepala. Terus kemudian tadi, nah ini kan undang-undang HPP. Undang-undang HPP kan banyak perubahan dari undang-undang Cika ya, Cipta Kerja. Terus masa transisi ke undang-undang HPP itu harus tahu perbedaannya di mana. Gitu. Apa yang membuat beda? Oke, sekarang misalkan kemarin ya dividen ya kita udah bahas juga. Dividen apabila diinvestasikan diinvestasikan kembali ya ke Indonesia minimal 30%, maka tidak dipotong pajak gitu kan. Nah, itu ada aturannya ya, ada aturannya, ada turunannya. Memang ada tuh di dalam undang-undang dijelaskan. Penjelasannya ada di undang-undang PPH, tapi sebagai penguatnya ada peraturan dari Menteri Keuangannya gitu. Nah, contoh sederhana lagi, natura atau kenikmatan ya. Natura atau kenikmatan sekarang bisa disebut sebagai biaya atau deductible expense ya. Nah, tapi ini dia belum ada turunannya, jadi belum bisa diimplementasikan. Jadi kita masih mengacu ke peraturan undang-undang sebelumnya. Walaupun di undang-undang HPP udah dijelaskan ya. Nah, karena belum ada PMK yang mengatur itu, jadi kita masih pakai undang-undang yang sebelumnya, aturan undang-undang Cika ya, Cipta Kerja seperti itu. Begitu Gerald, itu pemahaman ya. Ya sharing aja, pengalaman bukan pemahaman. Pengalaman saya untuk mempelajari regulasi perpajakan di Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu atas penjelasannya ya Bu. Iya, pokoknya itu karena kita udah memilih bidang kita perpajakan, jadi kita harus update ilmunya, harus upgrade. Ya, Gera, tetap semangat pokoknya. Oke? Ya, siap Bu, siap Bu. Ya, oke. Yang lain bagaimana? Ini 4 menit ya, menjelang 19.30. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah ya, studi kasusnya mungkin baru minggu depan kita bahas. Nanti saya berikan soal yang baru. Ya, insya Allah kita menggunakan aturan-aturan terbaru ya. Nanti kita bisa belajar nih perbedaannya di mana di aturan sebelum sama aturan yang terbaru yang saat ini. Gitu ya teman-teman. Oke, ini udah punya semua kan undang-undang HPP. Soalnya mungkin awal-awal udah pernah di-share sama dosen-dosen ya pada saat undang-undang HPP di-launchingkan. Nah, yang rumitnya ini sekarang yang PPN teman-teman. PPN kan baru diimplementasikan 1 April lalu kan, menjadi 11% tarifnya. Nah, nanti 2024 kalau nggak salah ya, 2 tahun setelah ini kan nanti tarifnya naik lagi menjadi 12%. Nah, di dalam PPN ini juga sama teman-teman. Itu ada dulu jasa yang nggak dikenakan PPN, sekarang dikenakan PPN. Dulu perdagangan antara emas dengan kendaraan bermotor ya kan menggunakan tarifnya sekian. Nah, ini ada perubahan lagi. Jadi tarifnya itu menjadi 1,1%. Aku cebok bersih. Ya. Nah, jadi banyak aturan. Jadi ada turunannya tuh. Kalau PPN lebih pusing lagi. Ada PMK mulai dari PMK 60 PMK 60, terus PMK 61, 62 sampai 79 terakhir itu. Pusing banget pokoknya. Saya harus bisa memahami ya kan. Jadi belajarnya kita compare aja aturan yang lama seperti apa ya menurut undang-undang sebelumnya sama undang-undang HPP. Terus turunannya apa saja. Begitu. Jadi lebih rumit lagi, walaupun tarifnya cuma 1 gitu kan, 11%, tapi 11% ini kayak jasa ada yang cuma dikenakan 1,1% dan lain sebagainya. Jadi tergantung jenis dari jasa itu sendiri. Nah kan kayak
kayak di PPN itu kan, kalau teman udah belajar PPN ya, ada PPN yang mendapatkan fasilitas ya kan, yang dibebaskan atau tidak dipungut. Itu beda teman-teman. Yang mendapatkan fasilitas ada yang dibebaskan atau yang tidak dipungut gitu. Nah, itu beda lagi pemahamannya seperti itu. Ya, lebih lebih luas lagi gitu. Terus nomor seri faktur pajaknya juga kan macam-macam, 01, 0, 020 gitu ya. Kalau 010 biasanya ini untuk transaksi yang sifatnya memang dipungut gitu kan. 020 ya 02 nomor seri faktur 02 ini biasanya berkaitan dengan bendahara pemerintah atau instansi pemerintah dikenalnya. 03 itu BUMN, BUMD ya kan, dan sejenisnya. Oke. 04 itu DPP lainnya, misalkan kayak nilai pengganti, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma dan lain sebagainya, misalkan gitu. Terus 05 dulu dihapus. Nah, saat undang HPP ini ya di-launchingkan, itu 05 dipakai untuk transaksi-transaksi jasa. Itu jasa apa? Misalkan jasa ekspedisi, ya kan? Terus apa lagi tadi, penjualan kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor bekas. Terus kemudian emas gitu kan, nah, yang menggunakan 05 nomornya sekarang. Kalau dulu kan dihapus. 06 ya kan, 07 itu yang mendapatkan fasilitas, 08 terus 09 aktiva tetap yang tujuan semua tidak diperjualbelikan. Nah, jadi itu harus benar-benar dipahami gitu teman-teman. Ya, intinya sambil ngalir aja kita belajar, kita pahami undang-undangnya, terus pelan-pelan nanti turunannya ada. Gitu ya teman-teman, supaya tetap semangat lah belajar pajak ya. Nah, nanti ini juga jadi bahan acuan buat teman-teman menulis skripsi, karena harus tahu betul aturan-aturan tersebut. Ya. Oke, semangat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi ya di hari Kamis. Ya, terima kasih sudah bisa menggantikan hari ini. Jadi saya nggak punya hutang di minggu ini ya. Alhamdulillah. Ya baik, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, izin live ya. Ya, Bu.